Bayangkan sebuah dunia di mana para ahli bela diri bisa menghancurkan batu dengan tangan kosong, di mana tetua klan membawa kekuatan destruktif yang cukup untuk meratakan seluruh halaman istana, di mana perang suksesi diselesaikan melalui darah dan tulang patah di akademi kuno yang dibangun di atas tradisi berabad-abad. Sekarang bayangkan seseorang masuk ke dunia itu dengan tampilan layar di kepalanya. Bukan pedang, bukan teknik rahasia yang diwariskan oleh master legendaris. Sebuah mesin. Nanomesin generasi ke-7 disuntikkan ke aliran darahnya oleh keturunan yang melakukan perjalanan kembali dari tahun 2900, mampu menganalisis bela diri apapun hanya dengan pengamatan, mendeteksi racun pada tingkat molekuler, merekonstruksi jaringan otot yang rusak secara langsung, dan menumpangkan data pertempuran ke dunia yang masih bertarung dengan kepalan dan bilah. Ini adalah nanomesin. Dan orang yang menerima teknologi ini bukan prodigi yang diberi peningkatan. Dia adalah pangeran terlemah dan paling dibenci di organisasi paling berbahaya di dunia murim. Dan setiap saudaranya telah mencoba membunuhnya sejak dia kecil. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Nanomachine adalah salah satu judul yang paling banyak diminta di channel ini, dan dengan alasan yang bagus. Cerita ini mengambil genre murim, klan bela diri, politik internal, perang suksesi, dan memperkenalkan satu variabel yang mengubah segalanya. Bukan sihir, bukan berkah ilahi. Teknologi, sebuah nanomesin dari masa depan yang jauh, beroperasi di dalam tubuh seorang anak yang telah dianggap mati oleh seluruh demonic cult. Hari ini kita membahas arc pembuka. Dan saya jamin, Akademi belum pernah melihat apapun seperti yang akan masuk melalui gerbangnya. Kultus iblis surgawi yang biasa disebut demonic cult, bukan sebuah geng. Ia adalah sebuah kekaisaran. Salah satu organisasi bela diri terkuat di seluruh murim, dipimpin oleh seorang lord tunggal yang otoritasnya mutlak dan garis keturunannya menentukan suksesi. Lord saat ini, Cheon Yujong, diwajibkan tradisi untuk menikahi 6 wanita. Satu dari setiap 6 klan tertinggi kultus. Wise Clan, klan pedang, Loyal Clan, klan racun, klan bilah, klan suara. Setiap istri menghasilkan satu pewaris. Setiap pewaris dibesarkan dalam klan ibunya, dilatih dalam bela diri klan itu, didukung oleh sumber daya dan koneksi politik klan itu. Dan ketika waktunya tiba, ke-6 pewaris memasuki Demonic Academy, medan latihan brutal di mana mereka bersaing untuk hak menjadi lord berikutnya. 6 pewaris, 6 klan, 6 pasukan dukungan di belakang mereka, dan kemudian ada yang ke-7. Cheon Yo-won adalah putra Lady Hua, seorang pelayan, bukan pemimpin klan, bukan master bela diri, seorang wanita yang bekerja di kamar lord dan melahirkan seorang anak yang diperlakukan seluruh kultus sebagai aib. Yo-won tidak memiliki dukungan klan, tidak ada sekutu politik, tidak ada pelatihan bela diri, karena ke-6 klan memaksa ibunya bersumpah bahwa putranya tidak akan pernah belajar bela diri sampai dia memasuki akademi. Mereka ingin dia lemah, mereka ingin dia tidak berdaya, mereka ingin perang suksesi menjadi kontes antara 6, bukan 7. Masa kecilnya adalah katalog kekejaman. Pangeran lain tidak sekadar mengabaikannya. Mereka secara aktif mencoba membunuhnya. Cheon Mukeum, pangeran ketiga, dibesarkan di Loyal Clan, mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Yeowon bahkan sebelum akademi dibuka. Bukan sebagai langkah strategis, sebagai eliminasi kasual dari gangguan yang dianggap remeh. Pangeran ketujuh bukan saingan. Dia adalah masalah yang harus diberesi. Yeowon bertahan, nyaris, berulang kali, melalui kekeras kepalaan murni dan perlindungan dari satu pengawal, Jang Gak-yung, yang menjadi sosok terdekat dengan ayah yang pernah dimiliki anak itu. Dia tiba di Demonic Academy tanpa teknik, tanpa sekutu, dan dengan keyakinan diam dari setiap pewaris lain bahwa dia akan mati sebelum tes pertama selesai. Dan kemudian, pada malam sebelum akademi dimulai, sesuatu yang mustahil terjadi. Sesosok muncul di kamar Yeowon. Bukan pembunuh, meskipun Yeowon mengasumsikan demikian, karena itulah yang telah diajarkan hidupnya. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Cheon Musung, keturunan Yeowon dari masa depan yang jauh. Dia tidak menjelaskan banyak. Dia tidak punya waktu. Yang dia lakukan adalah menyuntik Yeowon dengan nanomesin generasi ke-7. Iterasi paling canggih dari teknologi yang tidak akan ditemukan selama hampir 1000 tahun. Dan kemudian dia menghilang. Yeowon terbangun dengan suara di kepalanya. Bukan roh,
bukan iblis. Sebuah kecerdasan buatan, tenang, presisi dan sepenuhnya acuh tak acuh terhadap dunia medieval yang sekarang dihuninya. Kemampuan nanomesin luar biasa, tapi Manhua sangat disiplin dalam cara menggunakannya. Ini bukan sistem yang memberikan kekuatan instan, ini adalah alat, dan alat membutuhkan pengguna yang tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Kemampuan pertama adalah analisis. Nanomesin dapat mengamati bela diri apapun yang sedang dilakukan dan menguraikannya menjadi gerakan komponen, jalur energi, dan kelemahan struktural. Teknik yang membutuhkan waktu puluhan tahun bagi seorang master untuk disempurnakan dapat didekonstruksi oleh nanomesin dalam hitungan detik. Ia tidak bisa melakukan teknik itu untuk Yeo-Won. Dia masih membutuhkan pengondisian fisik dan kultivasi energi internal untuk mengeksekusinya. Tapi ia bisa mengajari Yeo-Won teknik itu dengan akurasi sempurna, memampatkan bertahun-tahun latihan menjadi beberapa hari. Kemampuan kedua adalah medis. Nanomesin dapat mendeteksi racun, memperbaiki jaringan yang rusak, mempercepat penyembuhan, dan mengoptimalkan perkembangan fisik Yeo-Won. Di dunia di mana racun adalah alat politik standar, klan racun ada khusus untuk tujuan ini, kemampuan menetralkan racun apapun sebelum berdampak bukan hanya keuntungan. Itu adalah mekanisme bertahan hidup. Kemampuan ketiga adalah sensorik. Nanomesin dapat membaca bahasa tubuh pada tingkat fisiologis, mendeteksi detak jantung yang meningkat, ekspresi mikro, perubahan pola pernapasan. Di dunia intrik politik, di mana setiap percakapan adalah jebakan potensial, ini mengubah Yeo-Won menjadi detektor kebohongan hidup. Tapi inilah yang tidak dipahami pangeran lain dan tidak akan mereka pahami sampai terlambat. Nanomesin tidak membuat Yeo-Won kuat, ia membuatnya terinformasi. Dan di Demonic Cult, di mana kekuatan dibangun di atas teknik rahasia, aliansi tersembunyi, dan informasi yang ditimbun lintas generasi, informasi adalah senjata paling berbahaya yang ada. Demonic Academy dibuka sekali setiap 10 tahun, tujuannya sederhana. Menghasilkan Lord berikutnya dari Demonic Cult dengan memaksa para pewaris bersaing dalam serangkaian tes yang semakin brutal. Kemahiran bela diri, uji pertempuran, manuver politik, aliansi dibentuk dan dikhianati. Akademi bukan sekolah, ia adalah medan perang dengan ruang kelas. Setiap pewaris masuk dengan strategi. Cheon Mu-yeon, pangeran pertama, dibesarkan di Wise Clan dan secara luas dianggap sebagai favorit. Masuk dengan kepercayaan diri tenang seseorang yang telah disiapkan untuk momen ini sejak lahir. Cheon Mu-keum masuk dengan agresi, didukung sumber daya militer loyal klan yang besar. Cheon Yu-chan masuk dengan perhitungan, mata sudah memindai ahli bela diri berbakat yang bisa direkrut ke sisinya. Cheon Yeo-Won masuk tanpa apa-apa. Tidak ada dukungan klan. Tidak ada pelatihan bela diri yang dapat dikenali yang lain. Tidak ada keunggulan terlihat dari jenis apapun. Tes pertama memisahkan yang lemah dari yang layak. Ini adalah evaluasi bela diri sederhana. Tunjukkan tingkat kultivasi Anda, buktikan Anda pantas berada di sini. Pangeran lain lulus dengan kilau bertahun-tahun pelatihan elite. Yeo-Won lulus dengan melakukan sesuatu yang tidak diantisipasi siapapun. Nanomesin telah berjalan sejak saat dia bangun, menganalisis setiap teknik yang ditunjukkan selama tes, mengkatalogkan pola gerakan, mengidentifikasi prinsip struktural yang mendasari bela diri setiap klan. Sementara pewaris lain tampil, Yeo-Won belajar. Dan pada saat gilirannya tiba, Nanomesin telah mulai merekonstruksi teknik optimal dari data yang dikumpulkannya. Dia tidak sekadar lulus tes. Dia lulus dengan cara yang membuat beberapa saudara tirinya merasa sangat tidak nyaman, karena teknik yang dia tunjukkan seharusnya tidak ada dalam repertoar seorang anak tanpa pelatihan. Perhatian datang seketika, dan tidak diinginkan. Cheon Mu-keum bergerak duluan. Dia telah mencoba membunuh Yeo-Won sejak masa kecil, dan fakta bahwa pangeran ketujuh menunjukkan kompetensi tak terduga tidak mengubah rencananya. Itu mempercepatnya. Dia mengirim bawahan dari Loyal Clan untuk menyergap Yeo-Won di koridor akademi. Mereka gagal. Bukan karena Yeo-Won mengalahkan mereka, dia masih lebih lemah secara fisik dari kebanyakan petarung terlatih di akademi, tapi karena Nanomesin mendeteksi pendekatan mereka sebelum mereka berbelok di tikungan. Detak jantung meningkat. Tanda adrenalin. Penanda fisiologis orang yang akan melakukan kekerasan, dibaca dan dilaporkan oleh mesin yang memperlakukan tubuh manusia sebagai sumber data.
Mukeum meningkatkan serangan. Ibunya, Lady Ja, wanita yang obsesinya pada putranya mengklaim takhta, telah berubah menjadi sesuatu yang berbatasan dengan kegilaan, menyediakan sumber daya dari luar akademi. Spesialis racun, tentara bayaran klan Bilah. Upaya yang semakin canggih yang akan membunuh siswa normal 3 kali lipat. Setiap satu pun gagal. Dan dengan setiap upaya yang gagal, nanomachine mengkatalogkan data baru. Setiap teknik serangan yang digunakan terhadap Yowun dianalisis, didekonstruksi, dan disimpan. Setiap racun yang dikirim ke makanannya atau tempat tinggalnya dinetralkan sebelum berdampak, dan komposisi kimianya direkam untuk referensi masa depan. Para pembunuh bayaran tidak menyadarinya, tapi setiap upaya pada nyawa Yowun membuatnya semakin berbahaya. Mereka pada dasarnya memberikan data pelatihan gratis ke sistem yang dirancang untuk belajar dari jenis input persis seperti ini. Yowun tidak hanya bertahan dari upaya pembunuhan. Dia belajar darinya. Setiap upaya adalah pelajaran yang dikirim atas biaya penyerang. Titik balik datang ketika Yowun mengakses perpustakaan berharga, repositori bela diri tersuci Demonic Cult. Diawetkan pada monolit safir yang berisi teknik iblis surgawi sendiri. Monolit-monolit ini telah dipelajari oleh generasi ahli bela diri. Teknik yang tertulis di atasnya dianggap tidak lengkap. Fragmen seni yang hilang yang tidak ada praktisi hidup yang mampu merekonstruksinya secara penuh. Nanomachine memindai monolit dan merekonstruksi teknik lengkap dalam hitungan menit. Sword Force of the Heavenly Demon. Bela diri fondasi dari seluruh demonic cult, teknik yang membuat iblis surgawi pertama menjadi legenda, disusun kembali dari fragmen yang membingungkan para master selama berabad-abad, sekarang berada di dalam pikiran pangeran terlemah, diajarkan kepadanya oleh mesin yang seharusnya tidak ada selama 1000 tahun lagi. Yang menyusul bukanlah montas latihan. Ini adalah pembongkaran sistematis dari struktur kekuasaan yang telah ada selama generasi. Yowun tidak sekadar tumbuh lebih kuat, dia tumbuh secara strategis. Setiap pertemuan adalah peluang bagi nanomachine untuk memperoleh data baru. Setiap teknik saingan, sekali diamati, menjadi persamaan yang terpecahkan. Setiap aliansi politik yang telah dibangun pangeran lain selama bertahun-tahun menjadi rentan saat Yowun dapat membaca respons stres fisiologis mereka dan mengidentifikasi siapa yang setia dan siapa yang berpura-pura. Dia bertarung dengan Cheon Mukeum, pangeran yang telah membencinya paling lama dan paling lantang, dan mengalahkannya begitu telak sehingga hasilnya bukan sekadar kemenangan. Itu adalah eksekusi publik dari gagasan bahwa Yowun lemah. Mukeum memasuki pertarungan dengan bertahun-tahun pelatihan loyal clan, dukungan jaringan politik ibunya, dan keyakinan mutlak bahwa pangeran ketujuh adalah petarung inferior yang bermain di atas stasiunnya. Nanomachine telah mengkatalogkan setiap teknik yang pernah digunakan Mukeum. Banyak dari upaya pembunuhan yang diperintahkan Mukeum sendiri. Yowun tidak sekadar menangkis serangan Mukeum. Dia mengantisipasinya. Dia mengidentifikasi celah dalam formasi Mukeum sebelum Mukeum selesai mengeksekusinya. Pertarungan tidak ketat. Anak tanpa klan, tanpa pelatihan, dan tanpa dukungan baru saja menghancurkan juara loyal clan dalam pertarungan tunggal. Dan dia melakukannya menggunakan data yang disediakan oleh para pembunuh bayaran Mukeum sendiri. Dia bertarung dengan Cheon Won Ryu, saudara tirinya, ahli bela diri yang dilatih dalam teknik bilah sejak lahir, dan mengambil lengannya. Bukan secara metafora, Butterfly Blade Dance, sebuah teknik yang didekonstruksi nanomachine dari pengamatan murni, dieksekusi dengan presisi yang Won Ryu sendiri tidak bisa tandingi meskipun seumur hidup berlatih. Ironinya bedah. Sebuah teknik disempurnakan oleh mesin digunakan melawan sistem yang mencoba menyangkal hak Yowun untuk belajar bela diri sama sekali. Satu persatu, para pangeran menemukan kebenaran mengerikan yang sama. Yowun tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan karena nanomachine memastikan dia memahami teknik mereka lebih baik dari mereka sendiri. Dia tidak bisa diracun karena nanomachine menetralkan setiap racun sebelum mencapai aliran darahnya. Dia tidak bisa dikalahkan secara politik karena nanomachine membaca niat mereka dari tubuh mereka sendiri. Perang suksesi tidak bergeser menguntungkan Yowun. Ia runtuh ke arahnya, seperti bangunan yang fondasinya diam-diam telah dipindahkan, satu balok penopang pada satu waktu, oleh seseorang yang memindai rencana arsitektur
Sebelum orang lain tahu rencana itu ada, pengawal kiri, salah satu tokoh paling kuat dan signifikan secara politik dari kultus, mengenali apa yang telah terjadi sebelum tetua lain melakukannya. Dia mengidentifikasi bahwa Yeowun telah memulihkan Sword Force of the Heavenly Demon yang telah lama hilang. Bukan fragmen, bukan perkiraan, teknik lengkap, yang asli. Ini bukan sekadar mengesankan. Dalam hierarki demonic cult, penguasaan Sword Force iblis surgawi adalah klaim utama suksesi yang sah. Itu adalah bukti garis keturunan, bukti kelayakan, bukti bahwa garis keturunan iblis surgawi pertama telah menghasilkan pewaris sejati. Pengawal kiri menyatakan kesetiaannya. Dan dengan ikrar itu, kalkulus politik perang suksesi berubah secara fundamental. Yeowun bukan lagi pangeran ketujuh yang berjuang untuk bertahan hidup. Dia adalah kandidat wakil Lord dengan teknik paling kuat dalam sejarah kultus dan koalisi pendukung yang berkembang yang bisa melihat ke arah mana angin bertiup. Pada saat Lord sendiri setuju untuk menunjuk Cheon Yeowun sebagai wakil Lord, hasilnya terasa kurang seperti kejutan dan lebih seperti keniscayaan yang semua orang kecuali musuh Yeowun bisa lihat datang. Genre Murim tidak kekurangan protagonis overpowered. Rak-rak penuh dengan regresor, reinkarnator, dan ahli bela diri yang diberkati sistem yang menghancurkan musuh mereka melalui eskalasi kekuatan mentah. Nano Machine melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memperkenalkan teknologi ke dalam genre yang dibangun sepenuhnya di atas tradisi, dan kemudian sepenuhnya berkomitmen pada implikasi pengenalan itu. Nano Machine tidak menggantikan bela diri, ia menguraikannya. Yeowun masih harus berlatih. Dia masih harus mengkultivasi energi internalnya. Dia masih harus menahan beban fisik pertempuran melawan lawan yang telah berlatih sejak masa kecil. Nano Machine bisa menunjukkan bentuk sempurna dari sebuah teknik, tapi tubuhnya harus mampu mengeksekusinya. Ia bisa mengidentifikasi jalur energi optimal untuk bela diri, tapi dia harus membangun kultivasi internal untuk menyalurkan energi itu. Jarak antara pengetahuan dan eksekusi nyata. Dan arc awal memperjelas ini. Yeowun tidak sekadar mengunduh teknik dan menyebarkannya seketika. Dia belajar lebih cepat dari manusia manapun yang pernah belajar. Tapi dia masih belajar. Apa yang diberikan Nano Machine padanya bukanlah kekuatan, itu adalah kejernihan. Kemampuan melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Memahami teknik pada tingkat struktural yang praktisi mereka sendiri tidak sepenuhnya pahami. Mengamati bela diri yang dilakukan sekali dan memahami bukan hanya gerakannya, tapi prinsip mendasarnya. Mengapa berat bergeser pada sudut itu? Mengapa energi mengalir melalui meridian itu? Mengapa lanjutan menargetkan kerentanan spesifik dalam pertahanan lawan? Ini adalah perbedaan antara pendekar pedang yang telah berlatih teknik selama 20 tahun dan insinyur yang bisa membaca cetak biru teknik itu dan mengidentifikasi cacat desainnya. Pendekar pedang punya memori otot. Insinyur punya pemahaman. Dan di Nano Machine, pemahaman menang. Novel oleh Han Jung-wol, ia berjalan selama 342 bab dan telah selesai. Adaptasi manhwa, diilustrasikan oleh Geumgang Bulgo, telah melampaui 289 bab di Webtoon dengan bab baru setiap Rabu. Per Maret 2026, belum ada adaptasi anime yang dikonfirmasi, meskipun permintaan penggemar tetap intens. Rilis volume fisik dijadwalkan dimulai pada Juni 2026. Apa yang saya bahas hari ini adalah pembukaan, arc Demonic Academy, dan awal perang suksesi. Cerita berkembang jauh melampaui tembok-tembok ini. Blade God Six Martial Clan, infiltrasi istana kekaisaran, konflik yang membawa Yeowun keluar dari kultus sepenuhnya dan ke dunia murim yang lebih luas, di mana Nano Machine-nya bertemu ancaman yang bahkan kemampuan analitiknya kesulitan memproses. Tapi itu untuk video lain. Nano Machine, Kralanaskar Alam Stormfall. Nano Machine tersedia di Webtoon dengan manhwa berlangsung pada 289 bab dan terus bertambah. Novel asli telah selesai pada 342 bab. Jika Anda pernah ingin melihat apa yang terjadi ketika seseorang membawa komputer ke pertarungan pedang, bukan sebagai lelucon, bukan sebagai gimmick, tapi sebagai premis fondasi dari cerita yang menganggap dirinya serius, inilah cerita itu. Pangeran terlemah, mesin paling berbahaya, dan perang suksesi yang tidak pernah dirancang untuk adil, tapi akan menjadi sangat
secara katastrofik, tidak adil ke arah yang tidak dilihat siapapun datang. Subscribe jika Anda ingin berada di sini saat kami membahas apa yang terjadi setelah Akademi. Karena percayalah, Akademi hanyalah pemanasan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.